Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait Al-Fatihah, Terkait surat Al-Fatihah. Oke. Saya ingin bertanya asbabun nuzulnya, kapan diturunkan, bagaimana ceritanya? Asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Fatihah. Saya berikan sedikit dulu informasi. Jadi ada dua jenis asbab di dalam fikih Islam. Kalau asbab itu terkait dengan turunnya ayat, asbab itu sebab. Jadi sebab itu bahasa Arab asalnya, diserap ke bahasa Indonesia menjadi sebab. Sebab turunnya Al-Quran disebut asbabun nuzul. Kalau sebab munculnya hadis disebut asbabul wurud. Asbabul wurud namanya. Misal, pernah dengar hadis tentang isbal? Isbal itu pakaian yang melebihi mata kaki. Nah, itu apa sebabnya Nabi berkata hadis itu? Sebabnya apa? Nah, sebab namanya asbabul wurud. Dari pengetahuan sebab ini, kita akan melihat sebuah kesimpulan hukum. Jelas ya? Baik, sekarang apa sebab turunnya Al-Fatihah? Penting diketahui, tidak semua surah dan ayat dalam Al-Quran memiliki sebab asbabun nuzul, sebab turun. Bisa jadi itu sekedar perintah untuk ditunaikan secara langsung. Bisa jadi itu bacaan-bacaan praktek dalam ibadah ketika ibadahnya diperintahkan. Bisa jadi ada sebab turun ketika ada pertanyaan tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus. Al-Fatihah masuk pada bagian yang tidak ada asbabun nuzulnya, tapi menyertai perintah ketika diturunkan. Apa perintahnya? Salat. Diperintah salat ketika diturunkan, Nabi diperintahkan setahun sebelum hijrah, usianya 52 tahun. Jadi usia 53 tahun, beliau hijrah kemudian ke kota Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. 13 tahun berdakwah di kota Mekah, setelah usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul, turunnya surah Al-Alaq. Setelah itu kemudian 12 tahun sebelum hijrah turunlah perintah salat. Saat perintah salat itu diturunkan, mesti ada bacaan yang dibacakan. Maka turunlah kemudian Al-Fatihah di situ. Saat turun di situ, kalimatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian setelah turun digunakan dalam salat. Saat hijrah ke Yathrib yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, tiba-tiba si kecil namanya Abdullah, anak laki-lakinya Abbas paman Nabi, beda 3 tahun usia dengan Nabi. Abbas, anak laki-laki Ibnun, maka sering disingkat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama aslinya Abdullah. Ingat teman-teman, saya berikan rumus sedikit ya. Kalau Anda belajar hadis, menemukan kalimat Ibnu Omar, Ibnu Abbas, itu nama aslinya rata-rata Abdullah. Kenapa dihapuskan nama anaknya dan disebut kemudian nasab ke bapaknya untuk memberikan inspirasi kepada orang tua di masa datang bahwa begini cara mendidik anak seperti Nabi mengajarkannya. Jadi kalau anak itu kemudian beramal, orang tua dapat pahalanya. Ya, teman-teman kenal Ibu Umar bin Khattab? Bagus. Oke, baik. Belum ditulis, dah kelihatan kenal Umar bin Khattab, luar biasa. Hari ini spesial. Gak apa-apa, Mas. Saya selesaikan. Tang sendiri, ngajar sendiri. Kamu sendiri, ngapus sendiri. Jamaah tinggal nanya, lihat masuk surga, anak banget. Masya Allah. Segala Firdaus lagi. Udah apa? Udah selesai. Ya. Mudah nantung ke surga juga. Insya Allah. Sana ya, yang udah nyata. Oke, fokus. Di sini. Fokus baik-baik. Yuk. Tadi kita katakan Abdullah misalnya, Ibnun itu anak laki-laki, nggak pakai kepala gini, Ibnun disingkat jadi bin itu anak laki-laki ya, dibuang ininya jadi bin, dipindahkan harakatnya ke sini, jadi asalnya begini, Ibnun kasrah itu sesuatu yang pecah kecil, bunyinya lembut gitu, ya, makanya perempuan seringkali menggunakan kasrah. Anta tapi perempuan anti, ka perempuan ki, jazakallah khair, semoga Allah berikan kepada anda pahala, ka itu untuk laki-laki, jazakillah khair itu untuk perempuan. Awas ya, akhwat, penting itu diketahui karena saya pernah mengajar pakai batik, pakai peci. Setelah selesai, Ustaz terima kasih memberikan pengajaran, jazakillah khair gitu ya. Saya masih pakai peci itu, ya nggak apa-apa lah gitu. Oke. Nah, ibnatun perempuan, ibnatun anak perempuan. Ini boleh kita hapuskan. Kalau kita hapus ini yang depan ini begini, ini dihapus, maka harokat ini pindah ke setelahnya, geser. Ini ke sini jadi bi, ini ke sini jadi en, bin. Yes? Ini kita hapus, pindah harokat ini ke sini di bi, ini ke sini geser. Bint, ini bint, maka ini terbuka jadi binti. Lihat, Aisyah binti Abu Bakar. Binti itu maksudnya anak perempuan. Makanya ada Isa bin Maryam. Loh kok bin Maryam? Betul, Isa anak laki-lakinya Maryam karena Maryam nggak punya anak perempuan. Jelas ya? Nah, di ilmu hadis kalau ada ayah bisa mendidik anak dengan baik, maka nanti sebagai penghargaan bagi orang tuanya, nama anaknya akan dihilangkan, tidak disebutkan, cukup binnya saja nama ayah disebutkan.
Umar punya anak namanya Abdullah. Ketika Umar didik dengan baik, saya ini kan pejuang, saya ini bersama Nabi, saya harus punya anak yang jadi ahli fikih supaya meneruskan perjuangan saya. Bapaknya cukupkan di mana-mana Nabi, anaknya nanti meneruskan ilmunya Nabi. Maka didik oleh Umar. Kalau Anda ke Madinah, ini Raudhah, ini masjid yang pertama awal-awal, sekarang karpetnya hijau semua. Kemudian di sini pintu Babus Salam, di sini makam Nabi, di sini mimbar. Ini pintu Baqi, di sini Bab Jibril, pintu 46, Bab Jibril. Nah, di sini ke sini ke Awali, di sini ada Baqi, di sini rumah istrinya Nabi semua. Di depan pintu Jibril, Bab Jibril. Ya, jadi kalau ada Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidah Zainab binti Jahsy, Saudah binti Zam'ah, semua istri Nabi tinggalnya di sini, depan ini persis. Kemudian di sini, ini ada Abu Ayyub Al-Ansari, Umar bikin rumah di sini. Bikin satu kamar untuk anaknya Abdullah, dihadapkan langsung ke tempat Nabi. Untuk belajar dari Nabi sebelum datang ke majlis ilmunya. Jadi kalau yang lain nunggu di majlis ilmunya Nabi, kalau anak Umar diajarkan oleh bapaknya sebelum Nabi bahkan ke majlis ilmu, sejak keluar dari rumahnya itu bisa melihat bagaimana Nabi jalan, bagaimana Nabi nengok. Makanya anaknya Umar banyak meriwayatkan hadis dari sejak kecil, meriwayatkan 2.800 hadis. Anaknya Umar. Siapa yang punya wasilahnya? Bapaknya. Untuk menghargai bapaknya ini, Abdullahnya dihilangkan di sini, maka disebut nama bapaknya Ibnu Umar, Ibnu Umar, Ibnu Umar. Seakan pesan kepada orang tua di masa datang, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka didik anak kita dengan baik, kelak orang tuanya pun akan dikenang. Setiap hadisnya kita bahas satu, bapaknya ikut mendapatkan pahalanya. Itu poinnya. Ya. Nah, tadi Al-Fatihah itu tidak ada asbabun nuzulnya. Kemudian ketika sampai di Madinah, Ibnu Abbas, anaknya Abbas, ini persis sama juga. Abbas itu pengusaha, teman-teman, pengusaha besar. Sebelumnya terjebak dengan riba, dibebaskan oleh Nabi. Tinggalkan riba, kata Nabi, dibebaskan. Dan dahsyatnya ketika ribanya ditinggalkan, awal-awal kan turun tuh. Setelah itu naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Ribanya hilang, omsetnya naik 2 kali lipat. Nah, beliau sadar saya ini sibuk. Tapi di balik kesibukannya, bayangkan loh, paman Nabi, kerabat Nabi, muslim, mukmin bersama Nabi di surga, sibuk berbisnis, tapi masih punya waktu untuk datang ke majlis Nabi. Setiap akhir pekan datang ke majlis Nabi ke Sufah, belajar. Karena itu ketika Nabi wafat, Abbas ini sudah mendapatkan 200 hadis. Bayangkan pebisnis hafal hadis 200, itu luar biasa. Kalau Quran gampang, hadis itu tak mudah, 200 hadis. Paman Nabi, keluarga Nabi, kerabat Nabi, sibuk, bisnis, kaya juga, masih hafal hadis. Antum siapa? Paman Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, kan? Sesibuk apa sih? Sampai untuk baca Quran pun belum punya waktu. Cita-cita masuk surga lagi, kan? Nah, ini beliau sadar, saya ini sibuk nih, berdagang. Maka harus ada yang mewarisi ilmu anak saya. Maka anak itu dipetakan, teman-teman begitulah, cucunya atau anaknya, ayo disiapkan. Ini anak pertama Qurannya, anak kedua hadisnya. Gak apa-apa, kalaupun kelak jadi arsitek yang hafal Quran. Oke? Pengusaha yang ahli hadis, gak apa-apa, banyak. Dulu biasa begitu, Bu. Teman-teman ikhwan, dulu biasa. Antum kalau temukan kitab namanya Bidayatul Mujtahid, kitab bagus perbandingan fikih. Itu kitab fikih tuh, tapi yang nulis dokter bedah. Ibnu Rushd namanya, di barat dikenal dengan Averroes. Itu nulis kitab fikih namanya, itu biasa dulu tuh. Biasa saja. Nah, Abbas ini menginvestasikan anaknya, namanya Abdullah juga, untuk belajar ke majlis Nabi. Jadi setiap bapaknya berangkat, titipin, berangkat, titipin. Ketika Nabi wafat, anak ini usia masih 13 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Dan kalau anak dititipkan di tempat tertentu, maka kebiasaan habit itu akan membentuk dia untuk berperilaku. Tontonan yang dilihat, itu jadi karakternya. Kalau dia yang diperlihatkan yang baik-baik, yang keluar baik. Diajarkan kata-kata baik, yang keluar baik. Sekarang ada pendekatan bagus, ini share sebentar. Jadi pendekatan Al-Quran sekarang namanya. Ya, saya juga share dengan teman-teman, termasuk di keluarga kami terapkan. Kalau Anda ingin cepat anaknya hafal Quran, maka dia bisa dilatih dan dikondisikan dari sejak awal dengan lingkungan Quran. Misal, lahir dari 0 bulan ketika lahir, itu Anda kondisikan super aktif, speaker aktif di rumah. Ya, dalam setiap 1 bulan dia dengar 1 juz. Bacakan aja, 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Setiap 1 bulan, tapi jangan acak ya. Terurut. Misal bulan pertama juz 1, bulan kedua juz 2, pindah terus. Sampai bulan ke-30, usia dia 30 bulan dia sudah mendengar 30 juz. Dan anak itu sejak mulai dilahirkan, organ pertama yang berfungsi kata Al-Quran, dikata Al-Quran, itu pendengarannya. Al-Quran langsung mengatakan, itu pendengarannya. Jadi ketika dia 30 bulan, dia sudah mendengar 30 juz. Itu sepakat dan sudah melalui research di sini, dia hanya butuh 6 bulan untuk menjadi penghafal Quran yang sempurna. Di usia 3 tahun, sudah hafal Quran 30 juz. Ini yang diterapkan orang tuanya Fajar. Beliau pengen bacakan sendiri, begitu dikasih ASI, bacain 1 juz, 1 juz, 1 juz. Begitu usia 3 tahun, kalimat pertama yang keluar di lisannya adalah ayat-ayat Quran. Dipanggil Ustadz mengecek, ternyata Allah Akbar, 4 tahun sudah 30 juz. Terakhir kami ketemu sudah menghafal tafsir. Dan divonis lumpuh otak. Anda bayangkan, lumpuh otak hafal Quran 30 juz. Dan di mana Anda pada saat ini? Ya, kembali ke sini. Dia bertanya, Mas Primus, apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, karena dia terbiasa dengan taklim, jadi dunianya masuk. Ya Rasulullah, kenapa Allah nggak turunkan 1 ayat yang bisa membatasi antara surah 1 dengan surah yang lainnya?
Karena dulu masih nyambung. Al-Falaq nyambung ke An-Nas, sebelumnya Al-Ikhlas. Jadi orang nggak tahu pembatasnya di mana, walaupun dibacakan oleh Nabi. Maka diturunkanlah kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena pertanyaan anak kecil itu. Dijawab kemudian. Ibnu Abbas sering bertanya, turun jawaban. Al-Baqarah 189 itu turun karena pertanyaan Ibnu Abbas. Ya Rasulullah, kok bulan bentuknya robah-robah, kemarin sabit, sekarang setengah, sekarang bulat betul. Kenapa begini? Kenapa jadi ahillah turun? Yas'alunaka 'anil ahillah. Masya Allah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ibnu Abbas yang tanya, turunlah Bismillahirrahmanirrahim. Sejak turun Bismillahirrahmanirrahim itu, maka Nabi membaca Al-Fatihah dengan 3 cara. Satu, dibaca penuh dengan Bismillah, dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Baca. Baik. Ada yang kadang Nabi bacanya sir, silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ada yang kembali ke awal tadi, nggak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maka dari sini riwayat tersebar, boleh dibaca. Ada yang keempat, rakaat pertama dibaca jahat kata Abu Hurairah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua nggak dibaca sama sekali. Ada 70 hadis jumlahnya. Maka disimpulkan oleh para ulama, cara membaca Al-Fatihah disepakati dituliskan di mushaf Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya bisa dibaca dengan 4 cara. Jahar, kencang, sir, silent, tidak dibaca sama sekali, dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Semua riwayat tersambung kepada Nabi dan tidak ada kaitan dengan ormas tertentu. Oke? Karena saya pernah tugas di Mekah 2010. Menyambut jemaah haji, begitu datang depan Masjidil Haram, Isya, imamnya Syekh Sudes. Ya, kan di situ mazhabnya Hambali, jadi disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Komentar pertama makmum ya, wah iki imamnya Muhammadiyah tuh, Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram mana banyak. Ketuanya Syekh Sudes. Jadi nggak ada hubungan baik NU Muhammadiyah atau yang kita berkomunikasi baik ya, kemudian saling bangun hubungan baik, tapi paham ilmunya. Jadi kesimpulannya tidak ada asbabun nuzul untuk Al-Fatihah, tapi hanya terkait untuk kebutuhan dalam menunaikan ibadah. Tapi kemuliaan fadilahnya diungkapkan kemudian oleh Nabi, dipraktekkan dalam kehidupan dan dirangkum oleh para ulama dalam kitab tafsir.